Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita masuk ke sesi pada mata kuliah survei konsumsi, yaitu review metode survei konsumsi. Sebagaimana kita tahu bahwa ada banyak metode survei konsumsi yang akan kita gambarkan mulai dari level individu, level rumah tangga, sampai kepada level nasional. Nah, inilah gambaran pengukuran survei konsumsi pada masing-masing levelnya. Kita lihat pada tingkat nasional atau pada level nasional di sini ada food balance sheet atau kita sebut dengan neraca bahan makanan, kemudian total diet studies, dan juga yang terakhir universal product codes and electronic scanning devices. Nah, pada level rumah tangga dan level individu ini terlihat ada metode yang sama, berbedanya adalah pada level rumah tangga itu household yang kita sebut dengan asupan atau gambaran survei konsumsi di dalam rumah tangga gitu ya. Tapi di dalam level individu nanti kita akan lihat food record yang menilai asupan individu. Nah, bedanya hanya pada sejauh mana kita menilai asupan atau survei konsumsi tadi. Jadi pada level individu itu terbatas hanya pada individu saja. Kemudian pada level rumah tangga itu adalah asupan dalam satu rumah tangga yang diambil dari masing-masing anggota rumah tangga. Nah, pada level nasional ini akan kita lihat yang pertama adalah neraca bahan makanan. Meskipun nanti ada dalam sesinya sendiri bagaimana memperhitungkan atau mencari ya perhitungan neraca bahan makanan sampai kepada skor pola pangan harapan. Tapi secara umum akan saya gambarkan di sini kenapa pada tingkat nasional salah satu metodenya adalah food balance sheet ini. Karena dalam Undang-Undang Pangan Nomor 18 Tahun 2012 itu menyebutkan adanya kondisi ketahanan pangan, yaitu kondisi terpenuhinya pangan baik secara nasional atau di suatu negara sampai kepada perseorangan. Yang mana terpenuhinya ini dengan jumlah yang cukup, tapi tidak hanya secara jumlah tapi juga mutu, aman, bergizi, merata, dan terjangkau untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif. Nah, prinsip dari neraca bahan makanan ini adalah terkait dengan permintaan dan penyediaan atau kita sebut dengan demand and supply. Di dalam penyediaan bahan pangan di suatu negara, ada berbagai kelompok bahan pangan yang dipilih gitu ya atau menjadi kebiasaan dalam suatu negara. Jadi misalnya Indonesia yang memiliki kebiasaan mengkonsumsi sumber pangan yang dari beras, maka negara wajib untuk memastikan penyediaan beras selama periode tertentu itu tercukupi untuk penduduk sampai kepada perseorangan. Nah, maka NBM ini menyajikan gambaran yang komprehensif tentang pola pasukan pangan. Jadi pola pasukan pangan tadi ya bagaimana makanan tersebut bisa masuk ke Indonesia, kemudian penyediaannya, kemudian permintaannya selama periode tertentu. Nah, ini yang diatur oleh pemerintah biasanya di dalam Badan Ketahanan Pangan atau di Dinas Pertanian ya. Nah, NBM ini menunjukkan ketersediaan bahan pangan untuk setiap komoditas dan olahannya yang lazim dikonsumsi tadi yang saya jelaskan. Misalnya selain beras gitu ya, masyarakat Indonesia ini menyukai atau mengkonsumsi sumber konsumsi lainnya adalah mie. Nah, maka harus ada penyediaan setelah beras itu mie, misal tepung-tepungan yang stoknya itu tersedia. Nah, ini yang diatur pada neraca bahan makanan. Dikatakan seimbang jika demand dan supply itu sama atau setara. Nanti kalau ada defisit itu ya di saat permintaan lebih banyak tapi ternyata penyediaannya kurang. Nah, inilah kenapa food balance sheet atau neraca bahan makanan menjadi salah satu metode pengukuran survei konsumsi pada level nasional. Nah, selanjutnya kita lihat di sini yang dinamakan total diet studies atau studi asupan total atau keseluruhan. Nah, penggunaan ini biasanya pada level nasional. Ada beberapa list sebenarnya pada total diet studies. Nah, ini yang tergantung pada suatu negara melakukan yang mana gitu ya. Ada yang menggunakan semua metode pada total diet studies itu digunakan untuk melihat pada tingkat level nasional, ada juga yang hanya beberapa metode saja. Contohnya di sini satu adalah market basket study. Nah, kalau dilihat dari terminologinya adalah studi atau gambaran keranjang belanja gitu ya. Nah, maksudnya keranjang belanja ini bagaimana? Jadi kita bisa mengetahui penyediaan atau ketersediaan atau apa yang dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia itu dari keranjang belanjaan yang suka belanjakan atau apa yang dipilih oleh masyarakat atau penduduk di suatu wilayah.
Nah, ini memiliki gambaran untuk melihat 20 sampai 40 jenis pangan berbeda yang dikonsumsi seseorang. Nah, misalnya kalau kita belanja ke supermarket, nah kita kan bisa lihat tuh list pangan yang dikonsumsi atau dibelanjakan tiap bulan itu misalnya apa saja di dalam keranjang belanjaannya gitu ya. Misalnya ada minyak, ada beras, ada gula, ada teh, kopi misalnya, atau juga bahan pangan lainnya, seperti kalau di pasar tradisional membeli bahan pangan nabati atau hewani seperti ayam, telur, ikan, daging, tempe, tahu gitu ya, atau juga penyediaan di market atau di pasar tradisional seperti sayur. Nah, itu jenis-jenis tadi tuh kan, sayur juga jenisnya banyak. Nah, inilah market basket study ini untuk menggambarkan hal tersebut. Jadi ada pedoman makan yang dibuat oleh pemerintahan di suatu negara itu menentukan makanan yang sehat untuk bisa dikonsumsi. Contohnya misalnya kita PGS atau pedoman gizi seimbang. Pedoman gizi seimbang menyebutkan setidaknya ya gitu ya, kita mengkonsumsi 5 kelompok makanan, yaitu ada sumber karbohidrat, ada pangan hewani, pangan nabati, sayur dan buah dalam tiap makan. Nah, di dalam kelompok makanan tadi juga dirujuk setidaknya beragam. Beragam itu berarti di dalam satu kelompok bahan pangan misalnya pada sumber karbohidrat tidak hanya ada beras di situ, tapi juga bisa pemilihan dari sumber pangan lain, bisa ada kentang, umbi gitu ya, singkong, dan lain-lain yang mengandung sumber karbohidrat di dalamnya. Atau juga pada sumber pangan yang lain juga seperti itu. Nah, studi ini sebenarnya ditujukan untuk memeriksa ketersediaan pangan. Jadi sama intinya pada level nasional itu memastikan bahwa entah itu ada bahan pangan baru yang masuk ke Indonesia atau karena penyediaannya di Indonesia atau produksinya itu banyak gitu ya, tapi permintaan sedikit, maka bisa jadi juga ada ekspor gitu ya, keluar karena total dari penyediaan itu sudah mencukupi kebutuhan di dalam negeri gitu ya. Maka biasanya dari hasil produksi tadi juga bisa kita impor atau dari hasil olahannya. Market basket study ini juga ditujukan untuk melihat perbedaan harga misalnya. Jadi di pasar A, pasar B, pasar C itu akan dilakukan studi ini tadi untuk menggambarkan misalnya di pasar A kita membeli sayur tomat misalnya harga per kilonya berapa. Nah, sedangkan di pasar B itu misalnya harga tomat itu berapa. Nah, di pasar C dan lain-lain nanti kita akan menemukan range harga yang berbeda dari penyediaan atau masing-masing gambaran harga di tiap pasar. Nah, ini yang tujuannya adalah untuk memastikan bahwa apa yang nanti dibeli oleh konsumen atau masyarakat gitu ya, itu tetap stabil harganya. Jadi jangan sampai ada harga yang mahal atau ternyata tiba-tiba misalnya tempe harganya meningkat atau melonjak tinggi karena ternyata permintaannya lebih tinggi daripada produksi. Nah, inilah fungsinya kecukupan pada level nasional tadi harus kita pahami dan ketahui gitu, karena untuk menjaga kestabilan ekonomi juga tadi, penyediaan pangan sampai kepada tingkat rumah tangga. Nah, tapi ada kekurangan dalam market basket study ini adalah tidak dapat melihat faktor psikologis di mana dan kenapa orang membeli bahan pangan tersebut. Jadi misalnya kenapa orang membeli sayur di pasar A bukan di pasar B padahal jaraknya lebih dekat di pasar B misalnya begitu. Nah, ini tidak terjawab oleh market basket study ini. Nah, selain itu juga misalnya solusi atau saran dari sudut pandang konsumen dan pemilik toko. Jadi misalnya ada pasar yang tidak begitu ramai begitu ya, sepi pembelinya. Nah, maka biasanya ada beberapa yang harus ada konsekuensi di situ. Maka biasanya harganya meningkat, atau misalnya ada satu pasar buah atau toko buah yang penyediaannya adalah buah-buah impor gitu ya, buah dari luar. Nah, biasanya harganya lebih mahal karena ternyata permintaannya lebih sedikit dibandingkan penyediaannya. Nah, ini kaitannya dengan sektor ekonomi sebenarnya. Karena sektor ekonomi dan ketersediaan pangan itu tadi saling terkait. Nah, selanjutnya pada level nasional ada Universal Product Codes and Electronic Scanning Devices. Ini sebenarnya seperti alat. Jadi kalau teman-teman searching atau googling itu yang muncul adalah alat untuk mengecek atau memonitor kode yang terdapat pada produk kemasan. Nah, biasanya kalau kita belanja di swalayan atau di toko itu ada harganya tuh. Dari barcode tadi kemudian keluar harganya. Sebenarnya fungsi barcode ini adalah untuk kita menggambarkan apa saja produk yang masuk atau produk yang tersedia di Indonesia misalnya. Jadi misalnya ada produk pangan baru yang masuk dari luar. Contohnya waktu itu lagi happening mie gitu ya, mie instan atau ramen atau gambaran
ya seperti mie instan tadi dari luar negeri yang itu baru masuk ke Indonesia gitu, dan kemudian ternyata pada saat dipasarkan jumlahnya banyak gitu ya, banyak permintaan, dan ternyata mau tidak mau gitu ya, pemerintah atau tadi bagian dari pangan tadi memastikan bahwa produknya ada. Karena kalau di saat itu ada permintaannya tinggi tapi penyediaannya tidak ada, maka yang terjadi adalah adanya kenaikan harga misalnya. Itu salah satu konsekuensi dari tidak seimbangnya antara ketersediaan dengan permintaan. Nah, kode yang ditunjukkan pada produk pangan kemasan itu menunjukkan nama produk biasanya, kemudian ukuran, karena bisa jadi dalam satu produk pangan ada ukuran-ukurannya, misalnya minyak gitu ya, minyak ada yang ukuran 1 liter atau 2 liter atau bahkan ada yang 100 mililiter gitu ya, dengan nama produk yang sama. Kemudian industri gitu ya, industri yang mengeluarkan produk pangan tersebut. Nah, makanya kenapa kalau teman-teman lihat dalam produk kemasan itu ada tulisannya MD, jadi ya MD nomor berapa misalnya, atau ML nomor berapa. Nah, itu yang mengindikasikan MD itu adalah merek dalam negeri, atau ML tadi merek luar, atau itu produk tadi bersumber dari luar. Nah, ini tujuannya adalah tadi untuk digunakan untuk memonitor pengeluaran dan pembelian pangan pada tingkat nasional, regional, dan lokal. Jadi dengan adanya electronic scanning devices ini gitu ya, atau kode dari produk secara universal ini, kita akan bisa menunjukkan bahwa adanya permintaan atau adanya konsumsi pangan terkait dengan pangan tertentu yang ternyata penyediaan itu harus diatur gitu. Nah, ini yang salah satu metode untuk mengukur pada tingkat nasional. Nah, selanjutnya ini yang kemarin saya jadikan tugas gitu ya. Apa sih yang dimaksud dengan pemilihan metode survei konsumsi ini pada tingkatan level-levelnya tadi. Nah, ini bukan berbeda dengan tadi misalnya level nasional, level rumah tangga, atau level individu, tapi yang dimaksud di sini adalah dalam penilaian. Nah, jadi kalau teman-teman besok mau menilai atau mau menggunakan metode survei konsumsi menjadi suatu indikator penilaian gitu ya, ada yang harus dipenuhi di sini. Jadi di sini ada level 1, 2, 3, dan 4, kemudian informasi yang didapatkan dari tiap masing-masing levelnya, dan kemudian pemilihan atau pendekatan metode yang dipilih gitu ya, untuk memenuhi informasi yang didapatkan tadi, atau merujuk kepada level berapa dia dalam penentuan hasil yang ingin dicapai. Contohnya begini, misalnya ini saya ambil dari buku Gibson pada buku yang berjudul Principle of Nutritional Assessment. Ini tujuannya adalah untuk melihat sejauh mana asupan atau metode survei konsumsi yang akan kita lihat gitu ya. Nah, pada level 1 misalnya di sini informasi yang didapatkan itu adalah rata-rata asupan pada kelompok. Nah, rata-rata asupan pada kelompok itu contohnya misalnya saya pengen tahu berapa sih rata-rata asupan pada usia 18 sampai 25 tahun misalnya begitu. Nah, untuk mengetahui berapa rata asupan kelompok pada usia tersebut gitu ya, maka ada banyak atau ada beberapa pendekatan metode yang akan dipilih gitu. Nah, contohnya di sini kalau kita lihat di kolom sampingnya ada single 24 hour. Ini adalah metode recall ya 24 jam yang lalu, atau juga misalnya single weight or estimated food record. Ini yang dimaksud adalah pengukuran penimbangan gitu ya, dengan penimbangan sekali atau dengan pengukuran pencatatan. Jadi pencatatan pengukuran tadi ini adalah metode-metode yang tadi kita lihat pada slide awal, itu pada level individu. Ada banyak metode yang terpilih pada level individu tadi. Nah, nanti kita akan bahas masing-masing apa itu 24-hour food recall, apa itu food record, apa itu food weighing, misalnya itu kita akan bahas masing-masing. Tapi di sini saya akan gambarkan dulu kenapa ini ada dan kenapa ini harus dipenuhi gitu ya. Karena metode yang dipilih tadi, misalnya kita hanya mengukur, saya mau mengukur kelas survei konsumsi dari kelas 5A sampai kelas 5I. Nah, yang dimana mahasiswa di dalamnya itu kelompok usianya adalah 18 sampai 25 tahun gitu ya. Saya ambil sampelnya adalah mahasiswa di semester 5 dari kelas A sampai kelas I. Dengan satu kali recall ya, jangan satu recall saja misalnya. Berarti saya akan menanyakan masing-masing orang atau sampel atau responden tadi bagaimana asupan yang dikonsumsi selama 24 jam ke belakang gitu ya. Nah,
Kemudian saya kumpulkan tuh datanya sampai misalnya jumlahnya ada sekitar 500 orang atau ada sekitar 200 orang. 200 orang tadi saya kumpulkan, kemudian itu nanti akan kita gambarkan ratanya. Nah, jadi kalau saya hanya mengambil satu kali recall atau satu kali metode pencatatan atau satu kali metode penimbangan, maka yang bisa saya simpulkan hanyalah ini tadi, rata asupan dalam kelompok gitu ya. Jadi saya nggak bisa lihat secara individu, tapi yang bisa saya munculkan pada hasil adalah informasinya hanya sekedar saya akan tahu, oh rata-rata asupan energi di usia 18 sampai 25 tahun adalah sekitar 2000 kalori misalnya begitu. Nah, itu cukup sampai di situ saja gitu. Saya nggak bisa lagi mengaitkan atau jika ingin memenuhi pada level-level berikutnya itu harus ada pendekatan metode yang dipilih. Maka kalau teman-teman lihat di sini ada informasi yang didapatkan dan kemudian ada pendekatan metode yang dipilih. Nah, kita masuk pada level kedua. Gitu ya. Ini jadi level 1 tuh hanya sebatas itu saja. Pada level 2 itu adalah proportion of population at risk. Nah, kalau tadi saya hanya bisa mengukur rata kelompok di dalam usia gitu ya, kelompok usia misalnya berapa sih rata-rata asupan di dalam kelompok usia tersebut. Nah, tapi pada level 2 ini ada informasi lain yang bisa didapatkan kalau kita sampai kepada level 2, yaitu misalnya proporsi dari populasi yang berisiko. Nah, tadi misalnya dari asupan, tapi di sini kalau kita lihat dari pendekatan metode yang dipilih itu tidak cukup hanya dari satu recall saja. Makanya di sini disampaikan replicate observation on each individual or a subsample using 24 hour. Jadi kalau dilihat kata kuncinya adalah di sini tetap bisa menggunakan recall atau weigh, penimbangan gitu ya, atau metode pencatatan, tapi dengan syarat replicate observation, atau kita bisa sampaikan berarti 2 kali yang diambil gitu ya. Maka kalau tadi setelah saya ambil 1 kali recall dari semua kelas di kelas survei konsumsi dari kelas 5 sampai kelas 5I, kemudian besokannya atau 2 hari berikutnya saya mau melakukan recall kembali tuh, atau melakukan penimbangan kembali atau melakukan pencatatan kembali pada mahasiswa sampel yang sama. Nah, maka saya punya 2 data dalam jadi satu orang itu ada 2 data asupan. Nah, 2 data asupan tadi itu sudah cukup saya untuk bisa menyimpulkan proporsi dari populasi yang berisiko. Jadi misalnya tadi setelah dapat masing-masing individu 100 orang tadi akan saya bandingkan dengan gitu ya, kecukupan rekomendasi sesuai dengan AKG misalnya. Nah, jadi si A misalnya 1.800, si B 2.000, si C 2.500 misalnya begitu. Nah, ini akan dibandingkan dengan ternyata AKG pada usia tersebut tuh 2.000. Nah, jadi kalau saat kita membandingkan antara asupan dengan kecukupan pada masing-masing individu dari hasil rata-rata asupan karena 2 kali recall tadi atau 2 kali penimbangan atau 2 kali record tadi. Nah, ini yang tergambarkan bahwa kita bisa sampai menyimpulkan proporsi dari populasi yang berisiko tadi. Nah, setelah saya identifikasi ternyata yang berisiko mengalami defisit asupan energi itu ada sebanyak 20% misalnya gitu. Nah, jadi pada level kedua ini baru saya bisa membandingkan dengan kecukupan atau risiko tadi. Nah, pada level yang ketiga ya, ini adalah informasi yang didapatkan itu lebih luas lagi, yaitu usual intake of nutrients in individual for ranking within a group. Nah, jadi pada level ketiga ini informasi yang didapatkan adalah kebiasaan makan. Kalau tadi pada level 1 dan level 2 kita belum sampai pada melihat kebiasaan makan individu, tapi kita baru bisa menyimpulkan pada tingkat populasi saja gitu, atau pada tingkat kelompok. Nah, pada level ketiga ini kita bisa melihat kebiasaan makan dari zat gizi secara individual untuk kita melakukan ranking. Nah, ini sebenarnya terkait dengan analisis data. Contohnya yang di dalam biostat inference gitu ya, ada saya mengatakan misalnya korelasi atau mau melihat hubungan antara asupan dengan kadar Hb. Nah, datanya kebetulan rasio. Rasio itu asupan tadi tidak saya bandingkan dengan kebutuhan, tapi saya buka dengan data rasio. Jadi si A asupannya, rata-rata asupannya tadi 2000, si B 1500, si C 1700 begitu ya.
Nah, ini yang kemudian bisa saya ranking atau bisa saya lihat hubungannya tadi dengan kadar hemoglobin yang diukur juga pada individu. Makanya kenapa pendekatan metodenya akan lebih kompleks lagi, karena di sini harus multiple replicates. Multiple replicates itu tandanya berulang kali pengukurannya gitu ya. Tadi tetap sama di sini, baik dengan food record atau ada pilihannya lagi tuh, bisa dengan food record atau recall, atau kita hanya bisa sekali saja melakukan pengambilan data, tapi namanya adalah semi kuantitatif food frequency questionnaire. Nah, inilah yang dimaksud. Jadi ada dua pilihan gitu ya, boleh menggunakan record atau recall, tapi pengukurannya itu multiple, berulang kali, atau hanya satu kali pengukuran saja, tapi metodenya adalah namanya semi kuantitatif food frequency questionnaire. Nah, inilah yang dimaksud. Jika metode ini yang kita lakukan, maka informasi yang akan kita dapatkan itu dia tambah kepada level ketiga. Nah, pada level ketiga itu adalah tadi usual intake atau kebiasaan makan dari zat gizi tertentu yang dikonsumsi oleh seseorang gitu ya, untuk kita bisa ranking atau bisa kita lihat kaitannya dengan menghubungkan dengan variabel pada luarannya atau outcome-nya tadi. Nah, ini yang terakhir pada level keempat. Jelas pada level keempat ini adalah hierarki yang paling tinggi gitu ya dalam pengukuran survei konsumsi, karena ternyata informasi yang didapatkan itu adalah usual intake atau kebiasaan makan dari pangan atau nutrien secara individual. Nah, dikatakan di sini for counseling atau for correlation atau regresi analisis gitu ya. Nah, ini kenapa kelihatan survei konsumsi seperti biostatistik inference ya gitu. Nah, ini maksudnya dimaksud adalah level tadi, kalau kita mau menyimpulkan pada level keempat, mau melihat hubungan antara kebiasaan makan dengan status kesehatan misalnya, nah setidaknya apa yang harus kita lakukan atau metode yang kita pilih yaitu bahkan gitu ya, larger number of recall, tandanya apa? Harusnya jumlah dari asupan recall atau jumlah dari metode pencatatan secara individual itu kita ambil berulang kali. Jadi tidak hanya 3 kali, tapi lebih dari itu. Nah, jadi kalau mau mengukur asupan yang dikatakan usual itu intake atau kebiasaan makan kita tuh di saat kita sudah mengukur tidak hanya sekali atau 2 kali, tapi juga misalnya kita ukur selama 7 hari. Nah, 7 hari itu bisa menyimpulkan nanti rata-rata perharinya itu, nah itu dikatakan usual intake-nya. Nah, selain dari metode recall, record, atau weighing yang kita akan ukur berulang kali, nah tapi di sini ada pilihannya, yaitu alternatifnya adalah melakukan semi kuantitatif food frequency questionnaire, ya. Jadi sekali aja bisa, boleh gitu. Di sini katakan menggunakan metode SQFFQ atau dietary history, ya, yang dapat digunakan. Nah, inilah gambaran dari pemilihan metode survei konsumsi pada level 1 sampai kepada level 4 yang kita gambarkan sampai mana, sejauh mana informasi yang didapatkan, dan kemudian jika ingin mendapatkan informasi tersebut, maka metode apa yang dipilih. Nah, inilah yang jadi bahan rujukan untuk kita melaksanakan suatu penilaian survei konsumsi, baik ini tujuannya ya, ini tujuan informasi yang didapatkan, ini level-levelnya, dan kemudian apa metode yang dipilih dan bagaimana atau berapa kali metode yang dipilih tadi untuk dihitung. Nah, ini gambaran dari beberapa metode, ada recall, ada food weighing tadi yang disebutkan, ada food record. Nah, tapi ini ada tulisannya household, tandanya metode pencatatan makanan yang diukur di dalam rumah tangga gitu ya. Bedanya itu. Jadi kalau ada depannya ada household, tandanya ini pada level rumah tangga. Sedangkan kalau hanya sendiri saja ya itu pada asupan di level individu. Sesuai dengan namanya, recall itu adalah menggali atau menanyakan apa saja yang dimakan atau dikonsumsi oleh responden selama 24 jam yang lalu gitu ya. Baik makanan dari luar ataupun di dalam rumah. Nah, jadi misalnya ini kita menanyakan yang dikonsumsi oleh seseorang gitu ya selama 24 jam terakhir. Jadi menanyakannya apa yang dikonsumsi 24 jam kemarin gitu ya. Nah, itu dikatakan recall. Recall itu kan mengulang kembali atau mengingat kembali apa yang dikonsumsi 24 jam kemarin.
Nah, selanjutnya ada food weighing. Nah, jelas dari bahasanya food weighing, weighing itu adalah menimbang. Maka ini adalah metode penimbangan makanan yang dimana kita mengikuti responden gitu ya, untuk bisa kita timbang makanannya kemudian kita catat. Nah, jadi responden diminta untuk menimbang dan mencatat makanan dan masukan yang dikonsumsi selama 1 hari. Nah, termasuk cara memasak, merek, dan komposisi makanannya. Kemudian sisa makanannya dicatat. Jadi misalnya kita mau makan nasi uduk gitu ya, kita timbang dulu sebelum, kemudian setelah itu, setelah dikonsumsi sisanya berapa tuh. Kalau nggak ada sisa berarti tandanya apa yang ditimbang di awal itu sama dengan apa yang dikonsumsi. Nah, inilah dikatakan metode penimbangan makanan. Selanjutnya ada pencatatan makanan. Nah, pencatatan makanan adalah bedanya kalau tadi dengan mengingat ya, kita menanyakan dengan wawancara, sedangkan pencatatan makanan itu berarti tandanya responden itu mencatat apa yang dia konsumsi ya, kemudian boleh dengan URT atau juga dengan penimbangan. Jadi kita tidak menanyakan, tapi kita meminta responden untuk mencatat apa yang dia konsumsi selama 24 jam kemarin. Kalau ini household misalnya, tandanya ya satu rumah tangga yang akan dicatat makanannya seperti apa. Nah, tadi kalau dalam metode yang digunakan ada namanya Food Frequency Questionnaire, ada SQ atau Semi Quantitative Food Frequency Questionnaire. Nah, ini sebenarnya bedanya adalah nanti kita akan lihat ya, tapi sebenarnya SQ-FFQ ini adalah salah satu contoh dari FFQ. FFQ ini adalah daftar formnya itu adalah daftar pangan dan kemudian ada frekuensi penggunaan makan. Jadi misalnya list bahan makanan kelompok pangan hewani. Nah, di situ misalnya ada daging, ada telur, ada ayam, ada ikan, ada udang, ada cumi gitu ya. Nah, itu akan ditanyakan tuh, udang gitu ya, dia ada periode waktunya. Daging yang dikonsumsi pernah nggak selama 1 minggu atau 1 bulan gitu ya. Jadi ada periode waktu. Selama 1 minggu tuh berapa kali sih mengkonsumsi daging gitu ya? Konsumsi atau tidak? Iya, konsumsi daging. Berapa kali dalam seminggu gitu ya? Nah, makanya kenapa di sini dikatakan ada frekuensi penggunaan pangan atau frekuensi asupan pangan tadi. Misalnya daging itu saya konsumsi seminggu ini nggak ada, nah berarti dilewati. Di saat telur, misalnya telur saya konsumsi sehari sekali, nah maka nanti ada kolom hari, minggu, bulan gitu ya. Berarti kita akan mengisi 1 kali sehari ya, berarti dicontreng untuk harinya tadi, kemudian dituliskan 1 kali. Nah, itulah Food Frequency Questionnaire. Food Account ini mirip dengan Food Record, tapi bedanya Food Account ini adalah mencatat yang ada di rumah gitu ya. Jadi misalnya mencatat pangan yang ada di rumah tangga, baik dari pemberian, jadi pemberian tuh misalnya dikasih orang gitu ya, ataupun diproduksi sendiri dalam bentuk satuan dan URT. Nah, kalau tadi mencatat apa yang dikonsumsi, kalau ini mencatat apa yang dimiliki di rumah atau ketersediaan pangan tadi. Nah, inilah pencatatan makanan untuk kita mengetahui, oh ternyata dalam satu rumah tangga atau seseorang tadi, list bahan makanan yang dipunya di rumah itu ketersediaannya seperti apa. Nah, ada juga inventaris makanan. Jadi kalau inventaris itu kan seperti perubahan ya. Tadi misalnya setelah kita melakukan pencatatan makanan gitu ya pada food account ini, kemudian diikuti tuh hari pertama yang dikonsumsi berapa banyak. Jadi sisanya berapa yang ada gitu ya. Jadi misalnya pada hari pertama beras itu ada 5 kg. Kemudian karena telah digunakan selama 1 hari misalnya 3 kg, nanti dicatat tuh. Hari keduanya misalnya sisa tinggal 2 kg. 2 kg ternyata beli lagi tuh pas hari kedua 1 kg. Nah, dicatat juga tuh misalnya ada penambahan 1 kg beras. Nah, itu yang dikatakan food inventory atau inventaris makanan. Riwayat makan, nah ini biasanya kombinasi antara recall dan membaca dan food frequency questionnaire. Ini teman-teman juga bisa gambarkan gitu ya. Dietary history itu adalah riwayat makan yang menggabungkan 2 metode, yaitu metode recall, bisa juga dengan metode food frequency questionnaire. Nah, kemudian estimated food record, ini sebenarnya bahasanya estimated itu adalah mengestimasi atau memperkirakan ya yang dikonsumsi dalam bentuk apa yang dicatat, kemudian makanan dan minuman yang dikonsumsi dalam bentuk URT gitu ya, untuk kita bisa menggambarkan, meminta responden tadi memperkirakan makanan. Nah, kemudian terakhir adalah pendaftaran makanan atau food list. Ini mencatat seluruh bahan pangan yang digunakan
keluarga, tapi tidak memperhitungkan sisa makan atau yang dibuang. Nah, sebenarnya metode-metode survei konsumsi ini kegunaannya itu masing-masing gitu ya, tergantung pada tujuan. Nah, ini makanya sebenarnya kalau kita pisahkan, misalnya kita klasifikasikan berdasarkan jenis data yang diperoleh, kualitatif itu kenapa yang masuk dalam salah satu contoh di metode kualitatif itu adalah metode frekuensi makan, atau metode riwayat makan, atau metode pendaftaran makanan, karena ini akan melihat secara kualitatif gitu ya. Kalau kuantitatif itu adalah kita sampai menggambarkan jumlahnya tadi. Jadi misalnya recall itu akan keluar berapa energi yang dikonsumsi, berapa protein yang dikonsumsi, berapa lemak yang dikonsumsi atau karbohidrat yang dikonsumsi dalam satu hari. Nah, dan metode-metode lainnya. Jadi ini hanya mengklasifikasikan berdasarkan apa. Jadi kalau berdasarkan jenis data yang diperoleh, kalau datanya seperti bentuknya kualitatif atau kuantitatif, nah ini contoh-contoh metode dari yang bisa digambarkan atau dipilih untuk menggambarkan. Nah, selanjutnya berdasarkan sasaran pengamatan atau pengguna, ini tadinya di awal sama, jadi misalnya untuk penggunaan pada tingkat nasional kita menggunakannya food balancing atau neraca bahan makanan. Kalau di tingkat rumah tangga atau tingkat individu perseorangan tuh sama, tadi yang saya katakan bedanya adalah kalau tingkat rumah tangga berarti kita akan menggambarkan asupan atau ketersediaan pangan di dalam satu keluarga gitu, jadi dari keseluruhan di anggota rumah tangga. Sedangkan pada level individu jelas itu hanya pada perseorangan saja. Nah, ini dipisahkan berdasarkan waktu pengumpulan data. Jadi prospektif ini sama seperti metode penelitian gitu ya. Ada yang prospektif itu, pro itu adalah mengikuti. Jadi kita mengikuti terus responden gitu ya. Karena metodenya misalnya penimbangan di sini contohnya. Karena kalau dengan metode penimbangan tuh kita akan ikutin responden. Responden sebelum makan kita timbang, kemudian responden konsumsi. Setelah selesai makan kita timbang lagi. Nah, kita ikutin lagi tuh dia makan siang, makan apa, kemudian ditimbang, kemudian ditimbang lagi sisanya. Itu yang dikatakan metode prospektif, mengikuti ke depan. Sedangkan metode retrospektif dengan bahasanya retro ya, retro itu kan kembali ke masa yang lalu gitu. Nah, retro ini sudah terjadi gitu, jadi asupannya sudah dilakukan gitu ya, sudah dikonsumsi makanannya tadi. Nah, baru kita tanyakan kembali. Nah, itulah yang dikatakan metode retrospektif. Jadi contohnya seperti metode recall 24 jam, metode frekuensi makan, semi kuantitatif, atau metode riwayat makan. Nah, bisa juga waktu pengumpulan datanya itu digabung atau dikombinasikan, yaitu metode prospektif dengan metode retrospektif. Jadi pendaftaran makanan tapi juga dengan recall. Nah, ini gambaran hanya berdasarkan jenis-jenis atau berdasarkan penggunaannya saja. Jelas dalam memilih metode tadi, apakah saya mau menggunakan metode recall, apakah saya menggunakan metode penimbangan, atau saya mau menggunakan metode pencatatan, ini tergantung pada tujuan penelitian atau pengumpulan datanya. Kemudian juga jumlah responden yang diteliti gitu ya. Ada berapa banyak jumlah responden yang akan diteliti. Karena ini akan terkait dengan sumber daya. Nanti kita akan cerita di sesi berikutnya. Nah, umur responden gitu ya. Contohnya misalnya apakah lansia kompatibel gitu ya untuk kita menanyakan dengan cara recall. Jadi misalnya kita nanya apa yang dikonsumsi selama 24 jam kemarin gitu. Nah, kalau yang masih muda aja kadang suka lupa ya apalagi lansia gitu. Atau misalnya umur responden misalnya balita. Kan nggak mungkin kita tanyakan ke balitanya apa yang dikonsumsi kemarin. Nah, tapi mungkin balita ini yang ditanyakan adalah misalnya malah pengasuhnya atau ibu ya yang memberikan makan tadi. Nah, metodenya bisa macam-macam. Keadaan sosial ekonomi responden. Nah, ini juga pemilihannya juga salah satu pertimbangannya adalah keadaan sosioekonomi. Kenapa sosioekonomi menjadi salah satu pertimbangan pemilihan metode gitu ya? Ya jelas ini karena terkait dengan metode tadi mungkin nggak digunakan untuk tingkat ekonomi yang rendah gitu ya, dimana mungkin kurang pendidikannya kurang, itu juga nggak mungkin kita kasih metode pencatatan karena ternyata belum bisa membaca misalnya begitu. Ketersediaan dana ini juga pasti, tenaga, pendidikan responden tadi sudah include ya pada keadaan sosial ekonomi, bahasa sehari yang digunakan responden, enumeratornya orang Jawa tapi respondennya adalah orang Papua misalnya gitu. Nah, ini kan pasti kita kesulitan kalau menanyakan yang dikonsumsi itu dengan metode recall gitu ya, karena mungkin bahasanya berbeda, terbatas dari bahasa, terbatas dari terminologi atau gambaran pangan yang ada di sana gitu yang kita nggak tahu. Nah, ini juga jadi pertimbangan pada metode. Nah, ini terakhir sudah semua untuk review metode survei konsumsi. Sampai di sini, terima kasih sudah mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.